yang Bapa miliki adalah milikku, kata Tuhan Yesus. Sebab itu, aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ini ketika Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di dalam Yohanes 16. Maka di ayat 15 ini jelas bahwa apa yang Bapa miliki, Tuhan Yesus miliki sebagai kepemilikan firman kesatuan hakikat dengan dengan Sang Bapa. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kami, Rizal Motor, thank you sudah open cam. Mungkin kamu bisa bantu baca dalam tulisan frasa bahasa Arab ini. Yang di bagian ini kalau misalnya kamu nggak tahu mengenai kepemilikan, oh langsung tutup kamera, malu ya. Oh, jangan kabur ya. Saya minta suruh baca, silakan. Joseph. Yes. Kapasitas Anda untuk mengetes-ngetes saya baca Al-Quran tuh nggak ada. Ya sudah. Ya kirain kompeten. Ya udah jualan motor aja ya, Bang. Kalau mau ngeporting Aerox berapa? Ntar kalau misalnya deket saya mampir ke bengkel abang ya. Ngeporting Aerox Bang. Kita lanjut. Ya, ini dikatakan apa? Al-maulud minal ab qabla kulli dzur. Ini artinya apa? Yang diperanakan oleh Bapa sebelum segala abad. Ini pengakuan iman rasuli kami. Yesus itu diperanakan. Makanya tadi saya sudah tegaskan ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, oh berarti Bapaknya beranak. Dengerin, saya tadi sudah bilang. Kata peranakan, diperanakan bukan dalam pemahaman asumsi biologis seperti bagaimana seorang ibu melahirkan anak. Seperti teman-teman memikirkan, oh berarti seperti ibu saya melahirkan saya, bukan. Kan tapi memperanakan, Joseph, itu rendah sekali bahasamu. Oh tapi di iman kami wah stop ya. Yang katanya tidak beranak dan tidak diperanakan itu demi untuk ini kami. Enggak, illiterate ya, illiterate sekali kalau kamu bilang Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan untuk menyangkali iman kami. No. Berapa tahun kamu hidup? Ada nggak perumpamaan, ada nggak penggunaan bahasa dengan menggunakan kata anak? Ada. Anak tangga, apakah artinya tangga beranak? Anak Betawi, apakah artinya Betawi beranak? Hah? Enggak kan? Maka digunakan diperanakan, anak Allah. Itu jangan seperti memahami bagaimana seorang ibu melahirkan anak, ya. I don't care with your religion yang ada dalilnya dikatakan Tuhan begini begono, nggak peduli, nggak nyambung. Karena kami tidak berbicara mengenai kelahiran biologis ya. Sekali lagi. Jadi begitu bro. Allah itu hakikat, gelar. Sama seperti saya, Joseph, hakikat saya manusia. Kamu apa hakikatnya? Manusia. Begitu, ya? Oh iya. Jadi Allah itu berarti fixnya jadi Yesus satu, yang ada di dalamnya itu Allah, sama satu lagi Roh Kudus gitu ya? Bukan. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Tadi kamu sempat saya pikir ketika saya menyebutkan kalam nafsi kamu ngerti. Yesus itu yang disebut dengan kalam nafsi. Kalimatullah yang memiliki dua kodrat. Yang kalau kata ulamamu Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai kalam nafsi dan kalam nafsi. Yang mana yang nafs yaitu yang berada di dalam diri Allah, dan itu sudah pasti Khalik atau Allah, dan lafzi. Walaupun ya pemahaman Islam kalau bukan Khalik itu berarti ciptaan, tapi Yesus itu kemanusiaannya tidak diciptakan ya. Tadi kita lihat dalam frasa pengakuan iman rasuli bahasa Arab itu bahkan dikatakan apa? Maulidin ghairu makhluk. Ia dilahirkan. Jadi kurang lebih sama kayak messenger gitu ya. Not only messenger, he is. Ya, he is the way, he is the truth, and he is the only true God. Ya, jadi Yesus bukan sekedar messenger. Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 6, mari kita buka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu dia. Nah, itu dia, Kak. Nah, itu dia, Kak, yang barusan Kakak bilang. Yesus kalau mau sampai ke Bapa melewati aku gitu ya barusan. Iya. Berarti apa ya? Jadi kayak kalau mau menuju Bapa harus melewati Yesus gitu ya maksudnya ya? Ya iyalah, kenapa? Udah jelas Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun melihat Allah. Siapa? Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya harus melalui Yesus. Kenapa? Karena Allah Bapa itu goyibul guyub, bro. Goyibul guyub itu yang digunakan dalam teologi Islam yang tersembunyi,
yang sudah Nah. terlebih dahulu ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya terang tak terhampiri yang tidak Ya. takut kepada maut. Itu Allah Bapa memang betul. Nah, Karena bukan barusan Allah Bapa yang menjadi manusia. barusan kakak bilang ya, barusan kakak bilang kalau mau ketemu Allah harus melalui Yesus. Kalau mau Nah. ketemu Sang Bapa, kalau mau bersatu dengan Sang Bapa, jangan Allahmu mulu. Ini kayaknya kamu masih dalam otak pemikiran kamu Allahmu ya Allahmu nggak dikenal di sini. Bukan Enggak, ilah Pak. yang benar. Enggak, Kak. Barusan saya nangkep kakak bicara seperti itu, seriusan. Makanya kalau saya salah koreksi Salah. ya maksudnya. Salah. Saya bilang Nah, begini. Saya bilang begini, dengerin makanya. Jangan nafsu kamu tuh gede. Enggak nafsu, Kak. Saya mah santai Ya, orangnya, nafsu bukan seriusan. masalah seksual, tetapi kamu ingin berbantah-bantahan. Dengerin. Saya dari tadi sudah menjelaskan. Ketika saya membacakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu untuk merujukkan bahwa tidak seorang pun sampai kepada Sang Bapa. Karena Sang Bapa ini adalah pribadi eksistensi yang transenden, yang tidak tergapai. Makanya melalui Sang Putra, Yesus Kristus, firman Allah. Maka di dalam Ibrani 1 ayat ke-1 dikatakan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Oh, pada bilang nggak nyambung, gue bawa Nur Muhammad lu. Ya, teman lu pada bilang nggak nyambung, lu juga gue rasa udah dijelasin berkali-kali nggak nyambung. Gue tanya dulu deh, gue mau bahas Nur Muhammad nih. Ini kalau bahas Nur Muhammad, gue rasa lu pada ngerti nih. Islam, tadi bahas Nur Muhammad, pada kejang-kejang di bawah. Bosen gue bahas Nur Muhammad mulu. Mau? Yang Kristen udah bosen di room gue, sumpah pada nggak jelas jawaban Nur Muhammad beneran. Mau bahas Nur Muhammad nih? Hah? Nanya ke siapa, Kak? Kamu setuju nggak perwakilan dari Islam bahas Nur Muhammad? Kamu tahu nggak? Oh, enggak, gini Kak. Saya disclaimer dulu ya, Kak ya. Pertama, saya sekolah di Mardiwana. Teman-teman saya ada yang Katolik, Kristen, Protestan. Jadi saya tuh nggak pernah nyenggol ini itu. Cuman akhir-akhir ini saya mempertanyakan itu aja. Kebetulan kakak live ada ruang diskusi untuk ini ya, saya coba gitu Kak. Oh, oke. Jadi saya nggak masalah sih sebenarnya, masing-masing aja lah kakak dengan agamanya. Di mana? Di Sukabumi Kak. Sukabumi. Oh ya udah. Jadi yang mau dipertanyakan tadi dilanjutkan apa? Enggak, saya bukan hanya mempedulikan kamu juga, tetapi teman-teman Islam di kolom komentar yang kasihan kayaknya mereka pemahamannya terlalu gimana gitu. Dan saya juga nilai kamu nggak nyampe-nyampe, dalam artian nggak paham-paham. Setelah saya jelaskan juga pakai dalil loh ya, bukan asumsi pribadi, opini pribadi, saya rangkai-rangkai kata-katanya, bukan. Saya tidak jago merangkai kata ya. Ya, mungkin dengan saya kurang paham, mungkin saya tidak. Enggak, bukan kurang paham, maksudnya gini loh. Pemikiran Anda ketika ingin membahas tentang Yesus harus dilepas dulu dengan iman Anda. Karena memang iman Anda akan sulit menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena memang dalam Islam Yesus bukan Tuhan. Secara denial. Iya, oke. Saya disclaimer dulu ya Kak. Saya nggak bawa-bawa agama saya di sini ya Pak ya. Seriusan, kalau beneran. KTP kamu agamanya apa? Saya Islam. Ya sudah. Saya Islam. Maksudnya gini. Dalam diskusi kita kan lagi ngomongin iman ya. Kalau misalkan ngomongin iman, pasti kita akan bawa iman. Kecuali kalau ini diskusinya bahas politik, kita nggak mungkin bahas iman, ya. Atau kita misalkan lagi bahas mengenai ekonomi. Nah, kalau misal ekonominya secara general, misalkan kita nggak bahas iman, kan gitu. Karena kita diskusi lintas iman, artinya kamu juga pasti bawa imanmu. Apalagi tadi di awal saya sempat tanya. Tapi nggak usah khawatir juga, bro. Saya nggak bakal menjatuhkan kalau misalkan memang kamu tujuannya baik, gitu. Iya, serius. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Maksudnya, kalau masalah iya, dengerin. Saya, kamu kan sudah sering nonton live saya katanya, ya. Kamu kan tahu SOP di room saya seperti apa. Kalau kamu Islam, mau kamu Buddha, mau kamu Hindu, kalau kamu cuma sekedar bertanya, saya nggak bakalan urus agama kamu. Tapi saya akan tahu kamu identitasnya sebagai Islam, sebagai Hindu. Supaya apa? Supaya saya punya konstruksi penjelasan yang jelas. Karena saya tahu kamu bukan pengikut Kristus. Paham nggak? Iya, paham. Jadi ini jangan langsung buat barrier ketika Joseph udah nanya agamamu. Enggak, saya udah bilang. Selama kamu intensinya baik, selama kamu maksudnya benar, saya nggak bakalan langsung, wah apa ini, nah gitu, enggak, gitu, ya.
Oh sensitif, iyalah manusia itu sensitif bro Yugal. Kecuali kalau kamu batu, batu itu tidak sensitif terhadap apapun. Mau kamu pecah-pecah menjadi 7 serpihan kecil, mau kamu cium-cium batu tersebut, mau kamu usap, batu tersebut tidak akan melakukan apa-apa. Tapi saya manusia, tentu saya sensitif. Gitu. Ada orang berbicara, saya langsung akan mendengarkan. Karena saya punya indera pendengaran yang masih bekerja. Gitu. Ya. Nah, ya. Saya gini Kak ya, kan Kakak bilangnya masalah iman ya. Masalah iman gitu. Saya menghargai iman Kakak gitu ya. Kalaupun bahasnya iman ya berarti kan dari Kakak juga harus menghargai iman selain iman Kakak, misalnya gitu kan kalau bahas iman. Cuman saya naik ke room ini, saya mau menanyakan, saya wajar dong penasaran sebagai manusia kayak. Iya nggak apa-apa, maksudnya gini, aduh kamu tuh banyak salah paham. Aduh nggak ngerti juga ya. Gini, brother dengerin. Saya sudah jelasin ya, pelan-pelan dengerin. Saya juga ingin supaya ketika dijelaskan ada bridge supaya gapnya itu tidak jauh, ngerti nggak? Perlu penjembatanan gitu. Nah ada bridge, nah ngejembatanin itu gimana? Kayak tadi contoh, jangan iya dulu bro, kamu nge-cut omongan saya tapi kamu nggak ngerti-ngerti, ini gimana? Ngerti nggak? Jadi kayak misalkan tadi saya mention ada kalam nafsi ya, itu kan supaya oh iya jadi saya paham kenapa Yesus punya dominatur. Oh ternyata di dalam Islam juga ada ya. Oh iya ternyata Yesus disebut dengan firman Allah karena memang kalimatullah nuzul menjadi manusia. Oh di saya juga kalimatullah nuzul tapi jadi buku, misalkan kayak gitu, jadi Al-Quran maksudnya. Kenapa saya bilang buku ya, karena Al-Quran adalah buku, kitab kan gitu. Itu maksudnya menjembatani. Jadi bukan saya mau membahas untuk menjatuhkan, di mana saya menjatuhkan. Saya untuk menjembatani supaya gapnya nggak luas, gitu loh. Ya. Selamat malam. Gitu, Bro Yogi. Ada lagi yang mau ditanyakan, Yogi? Ya, terakhir ya Kak ya. Boleh. Terkait kalau mau ketemu sama Bapak, itu harus melalui perantara Yesus gitu Pak. Karena Yesus adalah tajalli syuhudi, manifestasi konkret dari Allah Sang Bapa. Itu sebab Yesus bilang di dalam Yohanes 14 dengan pertanyaan Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa, itu Yesus bilang ya, ketika Rasul Filipus bertanya, tunjukkanlah kepada Bapa, itu saja sudah cukup. Yesus bilang apa? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa? Ya karena tajalli syuhudi dari Allah Sang Bapa, yaitu Sang Firman-Nya yang telah nuzul menjadi manusia, satu-satunya putra tunggalnya, His only begotten Son. Makanya hanya melalui Yesus sebagai perantara kita kepada Sang Bapa. Karena tidak akan mungkin kita sampai kepada Bapa secara mandiri, karena 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan apa? Dialah satu-satunya terang tak terhampiri yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam. Jadi tidak mungkin sampai kepada Bapa kalau tidak melalui perantara Sang Firman. Ini Islam ini yang satu ini tidak bisa tertib. Ada orang lagi menjelaskan, open mic sendiri. Diam, otak cerdas abis ini. Begitu Kak Yogi. Jadi memang harus melalui Yesus Kristus gitu. Nah, berarti ada momennya kita nanti ketemu Bapa dong Kak. Betul, secara kondisi yang sempurna di sorga, ketemu Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Aba, Ibn, Waruh Kudus. Berarti sama setelah beres kehidupan kita di dunia gitu maksudnya Kak? Setelah beres kehidupan di dunia, enggak, kalau misalnya berbicara mengenai kehidupan di dunia kita baru bertemu dengan Allah sih sebenarnya agak kurang tepat ya. Secara sempurna, bertatap muka dengan muka seperti dalam surat Rasul Yohanes, betul. Tapi kalau secara kehadiratnya, hadirat Allah selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Hadirat Allah itu omnipresent, maha hadir. Makanya kami umat Katolik, kalau kamu dulu di sekolah Mardiwana ada Ekaristi, itu adalah kehadiran Yesus Kristus, tubuh, jiwa, darah, dan keilahian Yesus Kristus yang hadir di sakramen Maha Kudus. Kalau kamu dulu sekolah di Mardiwana, itu karena itu sekolah Katolik kan, gitu. Iya, sekolah Katolik. Gitu. Itu tiap hari loh orang Katolik bertemu dengan juru selamatnya di dalam sakramen Maha Kudus. Gitu.
Ada lagi, kamu sudah dipanggil karena sudah masuk waktu Isya, harusnya kamu segera menyegerakan diri kamu untuk pergi ke surau atau masjid atau musola untuk beribadah. Oke, Kak. Menunda waktu sholat. Thank you, Kak ya. Yuk, sama Yo. Tuhan berkati. Ya, silakan otak cerdas. Mau sholat dulu atau bagaimana? Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini suaranya beneran kayak gini ya? Iya benar, agak serak-serak bahasan. Serak-serak basah? Enggak, ini namanya mencit-mencit kejepit, bukan serak-serak basah. Tapi Enggak. nggak apa-apa. Udah capek. Jadi Yesus itu Allah ya, Pak ya? Betul, kalimatullah. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Fil bad'i. Jadi bagaimana dengan ayat Yohanes 4:22 tuh, Pak? Oh, Kalau Allah menyembah kepada Allah, Pak. Oh, kenapa? Yohanes 4:22. Allah menyembah Allah. Mana? Ya, sama seperti bagaimana dalam satu hadis Allah berdoa kepada dan para malaikat berdoa kepada orang yang berada di saf paling depan. Betul. Enggak, ini gimana Pak ya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Betul. apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Maka Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Konteksnya tahu nggak Yesus ngomong sama siapa? Siapa? Oh, nggak tahu. Ternyata cuma comot-comot ayat ya. Nanti saya tanya balik. Jadi ya. Yesus berdoa. Yesus ngomong sama wanita Samaria. Waduh, Islam. Iya, cuman coba jelasin Pak. Jelaskan apa? Tahu nggak kenapa konteksnya? Yesus bilang kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Yohanes 4 ayat 22 yang kamu kutip itu kan kamu nggak tahu Yesus ngomong sama siapa. Jangan di-mute, Pak. Pak, mohon jangan di-mute, Pak. Ya terserah saya kalau nggak di-mute karena suaramu nggak mengenakan. Saya sudah mendengarkan ada suara background tua di kamu kok. Masa suara dengerin kamu juga yang suaranya aneh. Jadi Lukas 6:12 itu Yesus berdoa pada loncat-loncat kan? Waduh, baru. Aduh, bapaknya kok terus kantuk sih. Saya kan sekarang udah terjawab loncat-loncat. Saya. Aduh, bapak ini belum ada jawaban loh, Pak. Belum ada jawabannya, loncat-loncat Lukas 6. Udah beda jauh banget tuh, Bro. Udah turun aja. Sakit suara ini gua. Sakit. Enggak demen suaranya. Kenapa sih kalian tuh enggak ada yang bener, enggak ada yang semenjes gitu loh. Bener mah, ya. Enggak ada yang semenjes, pusing. Enggak, masalahnya kalau misalnya enggak ada jawaban logikanya kenapa loncat ayat? Kenapa loncat ayat dari Yohanes 4:2 ke Lukas 16? Jauh banget. Ya. Logika ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Shalom Fahrul. Selamat malam. Selamat Bang. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Saya Islam Bang, Islam, silakan ada yang mau ditanya. Sebenarnya saya juga nggak ngerti banget sih Bang tentang live ini baru muncul nih Bang. Oh, nggak apa-apa. Ya pokoknya. Biasa orang nanya apa Bang? Kenapa? Biasa orang nanya apa? Ini sesuai dengan tagline. Kalau kamu mau bertanya sesuai tagline silakan. Sorry, bukan tagline, maksudnya stiker. Yesus salah tanya saya. Oh. Bentar Bang, aku pikir dulu Bang. Ya nggak apa-apa. Sambil mendengarkan suara toa yang sedang memanggil-manggil kamu untuk beribadah. Ya. Betul. Ya layla qad iktisail binuril bal zainat wajha bil nujum fi farhatin bi maulidil masih isja'ahak yang tahidul dolam qad amsyad jundu samai nasyidan al-majdu lil abil aliyir wahim yasjudu wa asgulil tarnim. Ini serius, lu mau dengerin gua nyanyi ini Oh Holy Night? Bang, kelarin aja dulu Bang ya. Oh ya udah. Rabbi ilahi rasiki lisa'di asti ala fi khususin amin
من عجل طاق أن للنري من عجل سطاق الطري أقدم ربي لك السجود فأنت السيد قد سديد يسجد وأسكن ترنيم يا ليلى يا ليلى ربي يسوع يا ليلة ليلة مقدسة. Udah. Muncul nih. Gimana ya? Kamu dengerin Oh Holy Night tiba-tiba dapat inspirasi ketimbang kamu dengerin suara toa yang atau ada Gitu lah Bang. Ya begitu ya. Amin. Silakan. Apa? Berarti di Kristen tuh Yesus Tuhan. Di dalam keyakinan secara umum yang harus diterima secara universal dan diterima oleh seluruh dunia sesuai dengan Yohanes 3:16, Yesus adalah Allah. Karena Yohanes 3:16 berbicara bukan hanya orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, harusnya dunia menerima Yesus. Sama seperti perkataan Yesus, aku bukan berasal dari dunia ini. Jikalau aku berasal dari dunia ini, tentu dunia mengasihi aku. Bahkan dalam pembukaan Injil Yohanes pun dikatakan apa? Dunia tidak mengenali dia. Nih, saya bacakan dalam Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Jadi harusnya dunia menerima Yesus, tetapi karena dikatakan apa? Dunia tidak mengenalnya. Makanya Yesus juga berkata dalam Alkitab, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Gitu, ya. Itulah duniawi. Begitu bro, Fahrul Efriza. Jadi bukan hanya orang Kristen yang harus menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, tetapi seluruh dunia. Gitu. Maka Rasul Yohanes pun sebagai murid dan Rasul kesayangan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan apa dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 1 ayat 2. Kita baca ya. Nih. Mana. Kelewatan ya. Inilah saya suka bingung ya kalau misalkan ini. Nah, kita baca. 1 Yohanes 2 ayat pertama sampai dengan kedua. Kata Rasul Yohanes apa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti Ya. nembus dosa tuh Bang. Ya, pendebusan, pendamaian itu sama. Yesus menebus dan memperdamaikan dosa seluruh dunia, bukan hanya dosa kita. Jelas ya? Oh, berarti itu prosesnya pas yang itu Bang. Pada saat penyaliban. Yes. Makanya Yohanes menyebut dia dalam Injil Yohanes Pembaptis menyebutkan Ece Agnus Dei Quitoilus Peccata Mundi. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah ia yang telah menghapus dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen, bukan dosa umatnya, tetapi dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia, kata Yohanes Pembaptis. Jelas ya? Berarti yang bunuh juga diampuni dosanya. Diampuni, betul. Perkataan Yesus di kayu salib ketika melihat, ketika menyaksikan, ketika mendengar imam-imam kepala orang-orang Yahudi tentara Romawi mengolok-olok dia. Yesus bilang apa di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Oh itu doa ke Tuhan lagi berarti. Bapa. Doa kepada Bapa karena komunikasi dengan Sang Firman, dengan Sang Bapa, antara Sang Firman tidak terputus untuk menunjukkan relasi. Sama seperti Tuhanmu juga berdoa di dalam hadis sahih, dalam kitab tauhid, dalam kitab salat, kekhususan salat, bukan kitab tauhid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffal awwalin. Ya, kata yang sama di dalam surah Al-Ahzab, yusholluna, tetapi diterjemahkan oleh ulamamu, Allahmu berdoa. Allah berdoa kepada siapa? Bingung kan? Nah, kalau kami nggak bingung, kenapa? Yesus firman Allah yang menjadi manusia, sungguh Allah, sungguh manusia, dalam kemanusiaannya berkomunikasi dengan Sang Bapa untuk menunjukkan relasinya tidak terpisahkan sekalipun dia di dunia. Maka ketika Yesus berdoa itu sangat wajar. Karena Yesus juga ngomong dalam Injil Yohanes bab 8, sebab aku tidak seorang diri, melainkan bersama Dia yang mengutus aku, yaitu sebagai hakikat yang tidak pernah terpisah dengan Sang Bapa. Itu untuk menunjukkan keilahiannya yang omnipresent, sama seperti Sang Bapa. Begitu. Tapi Bang, oke, thank you Bang penjelasannya Bang. Mungkin boleh bahas ini ya Bang, yang sering diangkat-angkat orang. Apa tuh? Yesus sama dengan Isa. Menurut Abang gimana? Yesus sama dengan Isa untuk fonetik koresponden itu nggak jadi masalah. Fonetik koresponden ini kenapa orang Islam itu ngomentarin gigi saya, kumis saya? Kenapa kalian itu peduli? Bang, kita fokus ngobrol aja, udah biarin aja itu. Nggak ada biarin aja ya teman-teman Islammu, nggak usah dihiraukan ya. Oh tuh kata itu dari mana aja lah. Kita aja ini, kita aja. Oh begitu. Oh ya udah. Oh kalau ditanya pertanyaannya ya, Yesus itu Isa bukan? Bukan, kalau secara kitab yang berbeda bukan. Isa bukan di Al-Quran. Ini kalau ada yang bilang nih, halo Dek akunnya. Saya naikkan ya, karena dia bilang Yesus sama dengan Nabi Isa Al-Masih. Maksud saya bantu di bagian mana, saya akan membantah bahwa Yesus bukan Nabi Isa. Nah, yang bilang Yesus Nabi Isa juga naik untuk membuktikan di bagian mana gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar klaim doang. Kalau klaim doang orang gila juga bisa. Ya nggak? Gitu. Nah, tapi saya buktikan ya, Yesus bukanlah Nabi Isa. Mau bukti nggak bro? 1. Isakmu lahir hanya hitungan beberapa jam setelah ibunya Siti Maryam didatangi oleh Jibril. Kamu tahu nggak? Iya, tahu itu. Tahu bahwa Maryam hanya mengandung Isa beberapa jam saja, tahu? Cuman beberapa jam loh, bayangin. Cuman beberapa jam, tekdung langsung. Itu udah benar-benar di luar nalar, itu bukan lagi mukjizat. Masalahnya begini teman-teman. Kalau teman-teman bilang, Joseph kenapa? Kan di kita juga menerima bahwa Maria tetap perawan oleh karena Roh Kudus. Bukankah itu mukjizat? Mukjizatnya di situ, bukan di dalam kemanusiaannya itu jadi berbeda. Nanti bertentangan di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan apa? Karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama oleh sebab supaya karena kematiannya ia dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut. Jadi kemanusiaan Yesus sama seperti kita. Hanya saja satu hal yang berbeda yaitu tidak berdosa. Makanya gue bilang gini berkali-kali. Kalau kalian menyamakan Isa yang di Al-Quran, siap sedialah kalian. Pertama, itu tadi. Kehamilannya hanya beberapa jam. Ya. Yang kedua, bentar, saya mute. Saya blokir dulu akun yang useless ya. Cuman ini doang. Cuman serang personal. Nggak berani naik maksudnya. Nggak berani untuk bantah. Nggak apa-apa kan ya bro ya. Daripada nyampah. Kasihan nama Islam jadi tercoreng sama mereka. Irfan, Asma'u juga sama nih. Nah, bicara tanpa literasi. Oh beneran mau ditunjukin literasinya. Lu jangan pada ngamuk ya. Gue tunjukin literasinya ya. Tentang Isa ya. Bentar, gue tunjukin. Bosan orang-orang. Sampai bosan orang-orang bahas ini mulu. Dede Ica, Baby Isa. Sampai bosan. Ya, yakin yang bilang bicara tanpa literasi jigging time. Oke, you naik ya. Nah, you udah naik. Ini dibantu ya Fahrul sama temenmu yang Islam ini. Oke, jigging time. I assume that you are Muslim. Is it right? Kamu Muslim? Betul? Yes, I'm a Muslim. Bro. Kamu Muslim. Oke. Yeah. Kamu mendukung Yesus sama dengan Isa atau kamu menolak? Saya menanyakan literasinya. Oh, kamu menanyakan Tentang... literasi. Saya tanya dulu standing position. Jangan nanya literasi dulu. Ini kan udah saya tunjukkan. Enggak, Joseph nggak pernah baca tanpa data. Tanya sama yang sering nonton. Ya, Joseph bukan orang seperti itu. Joseph bukan Nandar, bukan Zuma, bukan Riva.
Bukan kores, datanya ngutang ya Joseph, nanti ya ingetin saya Joseph sampai sekarang loh BTW teman-teman. Orang ngutang harusnya sadar diri, ya nggak sih? Nggak ada tuh datanya dikirim-kirim, udah follow-followan. Jogging time, gue tanya standing position. Lu percaya Isa Yesus atau tidak? Isa adalah Yesus. Oke, di mana Beda datanya? sejarah sebenarnya. Beda Di mana sejarah. datanya? Di mana datanya? Siapin Beda ya sejarah. datanya. Siapin Saya ya nggak datanya. pernah sepakat tentang Isa adalah Yesus. Diam. Siapin aja datanya, giliran gua. Lu siapin data, Fahrul nanti netral karena dia yang bertanya. Dia mencari tahu. Saya di posisi Yesus bukan Isa. Jigging time di posisi Yesus adalah Isa. Gitu ya Fahrul ya. Sekarang giliran saya untuk membuktikan Yesus bukan Isa. Oke. Jigging, take your time ya untuk cari datanya. Jangan cuman Om Do. Tadi kan lu nanyain gue datanya nih, datanya. Segaban-gaban. Kenapa Joseph nggak pakai Al-Quran? Ampe ya di dunia copot dari punggung penyu kagak bakalan ada sejarah secara biografi utuh tentang Isa. Ini adanya di buku. Oke, kita pakai balik kamera supaya bisa melihat datanya. Oke, kita seperti biasa kita bahas baby Isa. Nih, data gua konkret ya. Kalau mau dibantah, nih penulisnya bro, jigging time ya. So you have to prepare your data yang harus sebanding. Atau sama Irfan Asma'u kalau boleh mau collab sekalian, mau tandem boleh. Ya. Profesor Dr. Ali Muhammad Asyalabi, please consider untuk research ini beliau siapa sebelum lu pada nuduh. Wah itu fiktif. Nah, cari di Google. Profesor Dr. Ali Muhammad Asyalabi. Siapa beliau? Nah, kalau udah tahu nanti kasih ke gue ya. Kasih tahu, jujur. Ya. Pakar sejarah Islam Timur Tengah. Wis, bukan pakar sejarah OTAN ya, pakar sejarah Islam Timur Tengah ya, bukan Roma. Ya. Oke, kita lanjut. Tentang siapa? Tentang Isa. Nggak boleh Isa. Jigging. Isa ini juga Islam di bawah. Jangan Isa. Pronunciation yang benar, Isa kalian itu pakai ain, bukan pakai alif. Berapa tahun lo hidup dari Islam kagak tahu. Nih, lihat kaligrafinya. Pakai ain, bukan pakai alif. Botol. Jadi kalau kamu mau nulis, nih saya kasih tahu nulis bagaimana Indonesianya atau huruf abjad normalnya. Pakai corak dulu. Nih. Pakai corak. Isa baru. Nggak seperti ini salah. Jadi pakai alif jadinya, bukan pakai ain. Islam berapa tahun loh? Gue yang murtad aja tahu. Sepele. Iyalah sepele. Tapi masalahnya ini ada di dalam lu punya iman. Kena lo. Oke, kita lanjut ya. Ini bukunya jelas. Ini gue langsung. Gue tanya dulu, tektokan aja ya jiggingnya, pakai data open cam atau sebutin aja kalau lo nggak bisa open cam. Harusnya tahu ya bagaimana cara menyebutkan data, mengutip gitu ya, kutipan gitu ya. Di mana Isa lahir? Di mana Isa lahir? Kalau memang Yesus dan Isa sama, sebutkan dalil atau referensinya di mana. Silakan. Isa lahir di mana? Gak apa-apa, take your time. I know. Halo? Iya. Halo apa? Kedengeran kok. Nanya saya. Iya, nanya kamu kan saya udah nyebut lu punya nama. Jigging time. Isa lahir di mana kalau Yesus sama dengan Isa? Di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Isa lahir di Yerusalem. Oh, di mana? Dalilnya? Di Al-Quran? Di hadis? Saya nggak bisa ngecam sih. Nggak perlu on cam, dengerin. Saya tahu kamu tidak atau belum bisa on cam karena followers kamu. Cukup sebutkan. Ya, Misal, saya kasih tahu caranya. Oh, Isa lahir di Yerusalem, di Bethlehem. Di mana? Di surah An-Nihil. Misalnya gitu ya. Surah An-Nihil. Atau surah Al-Impossible. Misalkan kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya ada. Makanya saya pakai contohnya Nihil atau Impossible. Kamu nggak ngerti. Oke. Gas. Ya. Di mana? Gas. Gas apa? Di gas LPG? Kurang ajar kamu. Lanjut. Nabi lahir di gas apa sih? Dalilnya di mana? Lanjut. Loh, kok lanjut? Mana dalilnya?
Saya nanya pembuktian kamu kalau Bunda Maria itulah cuma berapa detik langsung lahiran gitu. Oh, mau lari ke situ berarti kamu nggak mampu, nggak becus, nggak punya data. Ah, Isa lahir di Yerusalem. nggak bisa jawab. Lah. Ngelem, abis ngelem, nih boy, gue kasih tahu ya, abis ngelem, jangan langsung main HP, tiduran dulu, rebahan di tanah. Jadi efeknya nggak bikin orang di sini pada puyeng. Ngerti tata cara diskusi nggak boy? Hah? Ngerti tata cara diskusi nggak? Jangan ngelem mulu makanya, nggak baik. Dengerin, orang diskusi itu sesuai apa yang dibahas, lu ikutin alurnya. Ntar kalau udah selesai baru lu ajuin tema baru. Jangan lu datang-datang tiba-tiba orang lagi ngomong A, lu ngomong Z, ketahuan banget lagi ngelem. Ya. Tapi ntar gue bakal tunjukin itu lahir berapa jam, lu stay aja di sini. Makanya kalau lu stay, lu tunjukin dulu, siapa suruh lu jawab Isa lahir di Yerusalem. Atau kita pakai fitur call a friend. Call a friend, Irfan Asma'u, hello, Jibril talking. Tahu nggak jawabannya? Isa lahir di Yerusalem. Dalilnya di mana? Halo. Ya. Thank you for calling Jibril. This is Jibril speaking. How may I assist you? Di mana Jibril? Di mana Jibril? Di mana Isa lahir di Yerusalem? Dalilnya di mana? Joseph. Yes. Joseph. No, this is Jibril. I don't recognize Saya Joseph. mau tanya kamu. Yes. Itu judulnya, temanya. Saya mau tanya. Udah turun aja. Gue udah bilang ya, udah capek sama orang-orang kayak gini. Selesain dulu satu topik. Masalahnya masih dibahas nih. Si Fahrul itu teman Islam, lo masih penasaran si Isa sama Yesus. Lo udah ke nanya-nanya yang lain. Aduh, pusing. Bikin tambah pusing. Ya. Dalilnya di mana? Lahir di Yerusalem. Lahirnya di mana? Ini gue buka ya, jigging. Lu mau kabur? Nggak bisa. Lu nggak mau kabur ya? Nggak bisa. Jangan kabur ya. Ini baca. Akar sejarah tanah kelahiran Isa Al-Masih. Baca di sini. Nggak ada di sini dikatakan Yerusalem. Ini namanya Jalil Al-Umam. Lu tahu di mana? Di Palestina. Bukan di Yerusalem. Bukan di Yerusalem yang ada di Palestina. Bukan Jalil Al-Umam. Salah. Catot. Pede lagi. Ya. Bukan ya. Bukan bro. Ini kalau ditanya dalilnya di Al-Quran yang mana nggak tahu. Jangan nanya gua. Nggak ada. Ini asumsi semua. Ya memang. Harus diakui. Kenapa? Karena ulama kalian memang dalam menentukan sejarah tentang Isa bingung sampai harus ngutip-ngutip Injil, Alkitab. Nanti kita buktikan. Nih. Tuh. Kita tanya nih, dari mana mereka mengenal daerah-daerah seperti ini? Tuh. Ada Magdal, ada Kafernahum, ada Tobari. Tobari tahu nggak apa? Danau Tiberias. Nih. Ada Kufurnahum, tahu sama Kapernahum. Ini ada nggak di Al-Quran kamu? Ente. Beneran kalau nggak percaya lu buktiin deh. Kalau misalnya lu buktiin, gue akuin lu bisa ngalahin Joseph dalam artian argumentasinya. Nih, mana ada ayat Al-Quran berbunyi Danau Tobari, Kufurnahum, Nabin? Nggak ada. Semangat Islam, semangat bro ya. Nggak ada. Berarti nggak ada ya? Nggak ada ya? Nih gue bantuin nih dengan orang api nih, gue suruh naik nih. Islam 2 orang nggak useless, nggak guna. Mungkin ya. Oke, terus membahas kehamilannya hanya beberapa jam saja. Oke. You ask then you shall receive. Ya. Masa sih kelas Joseph ngomongnya nggak pakai data. Oke, kita baca ya di sini ya. Bro, gue minta tolong lo open mic bacain. Yang gue tunjukin pakai pulpen. Bacain. Open mic bro, jigging. Bro. Open mic. Udah gue suruh open mic, jigging. Jig. Wah, nggak berani pengecut ya. Ya udah Fahrul. Rul. Minta tolong dong, bacain dong, Rul. Open mic. Apaan tuh, Bang? Ini buku yang gue tampilin ini, yang tentang Isa ini. Bacain di yang gue tunjuk ini, baca. Dr. Salahuddin Ya, lanjut. Al-Khalidi cenderung mendukung pendapat yang disampaikan Abdullah bin Abbas bahwa kehamilan Maryam dengan Isa Al-Masih tidak lebih dari beberapa jam.
Jijat Berapa Bang, jam? itu, Bang. Hah? Jijat berarti. Mukjizat. Mukjizat. Lu pernah kenal ada namanya kondisi medis hamil anggur nggak? Apaan tuh? Cari dulu. Mukjizat. Lu pernah nonton film Susana nggak yang sundel bolong? Yang perutnya tiba-tiba gede. Meledak terus abis itu. Pernah? Ada. Itu diparodiin loh. Harusnya kamu, teman-teman yang Islam harusnya nuntut loh itu. Itu sedang memparodikan loh. Kalau bagi saya langsung laporkan itu. Tadi bang, udah kebuka mic saya bang. Nah, jadi gimana? Ini ada dalilnya, datanya. Kamu tahu nggak Dr. Salahuddin Al-Khalidi? Kamu tahu nggak Abdullah bin Abbas? Kamu tahu? Tahu. Siapa? Perawi. Abdullah bin Abbas siapa? Perawi. Selain perawi siapa? Selain perawi siapa gimana maksudnya? Abdullah bin Abbas. Kamu pernah nggak mendengar suatu kisah di mana ada Rasulullah dan di mana ada juga di situ Abdullah bin Abbas? Jadi Abdullah bin Abbas selain perawi itu siapa? Sahabat. Susah bener yang Islam siapa, yang kudu kasih clue siapa. Jadi Abdullah bin Abbas ini Santai aja, Mas. dibaca ya oleh teman kamu ya, nggak bisa santai loh, kamu nggak pakai data, saya pakai data, enak aja. Ini kan nggak dibaca sama teman kamu ya, tulisan kecil ini. Kalau dibaca ini apa bro? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan bang. Oh nggak kelihatan. Harus dibaca dulu ya, harus kamu recognize. Kamu itu Islam nggak sih? Ketika kamu menyebutkan nama Abdullah bin Abbas, ketika menyebutkan nama-nama sahabat, itu ada namanya RA kalau dalam bahasa Indonesia. Apa itu RA? Allah. Radhiyallahu Radhiyallahu. Nggak usah ditanya lah orang Islam bang. Oh, nggak usah ditanya, nggak usah cengengesan. Radhiyallahu Kalau gitu anak TK. anhu, susah banget, bukan Islam ya ente ya. Supaya pengen tahu ilmu basic kayak gini nggak tahu. Radhiyallahu anhu dan anha itu beda kan? Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini basic sebenarnya memang nggak penting, tapi saya pengen tahu aja ketika kamu mau ngejatuhin argumen saya, kamu tahu nggak basic imanmu sendiri? Ternyata nggak. Oke, kita lanjut ya. Ini udah ada dalilnya ya ternyata ya. Kamu bantah nggak sampai di sini Fahrul atau Jiging? Lanjut. Nggak dibantah ya, berarti terima ya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Ketika Siti Maryam mengandung Isa Al-Masih, bersukacita atau depresi? Takut dia. Ya, saya nanyanya depresi atau bersukacita. Bang, saya di mood terus ya. Jawab bang. Bang Jiging jawab coba tuh. Mau jawab dia. Ya depresi. Depresi. Kenapa dia berdepresi? Ya sebagai manusia kan. Jadi Ya, kamu tapi akui saya ya? disclaimer yang tadi itu mas ya tentang dikatakan dalil itu bukan dalil, itu pendapat. Oh, itu pendapat. Dalil itu apa? Arti dalil apa? Dalil itu kalau kami di Muslim itu bentuknya Al-Quran dan hadis. Oh, pembohong. Jelaskan apa itu dalil akli. Dalil akli itu pendapat para ulama. Ya udah diam, makanya gue nggak mau lu banyak ngomong, nipu, ngebohong. Dipikir bisa ngebohong di sini. Wah, itu bukan dalil, itu namanya pendapat. Terus dalil akli apa? Ya itu pendapat. On nggak kira-kira? Bisa bodoh nggak kira-kira kalau kita dengerin orang seperti ini ngomong terus? Hah? Ngebulak balik gitu. Udah dibilang lu diem aja, malu lu di sini ditonton 1000 orang lebih, beneran. Belum yang di YouTube. Ya, udah diem aja, makanya bagus lu gua mute supaya lu gimana? Saya sering bilang ya sama teman-teman yang sering saya mute supaya teman-teman punya banyak waktu untuk memikirkan sebelum berbicara terkait apa yang ingin dibicarakan. Ya, otak harus lebih cepat daripada mulut. Jangan asal ngomong makanya. Oke, lanjut. Di sini bukan ngomong yang penting ya, di sini yang penting ngomong. Di sini bukan ngomong yang penting. Di sini itu ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Kamu itu dari tadi yang penting ngomong, makanya nggak esensial, nggak jelas juga. Lanjut ya. Betul memang kalau kamu pengen tahu Fahrul, bahwa di dalam imanmu itu Siti Maryam itu depresi, mengharapkan kematian, bahkan sampai di sini suicidal. Oh, suicidal. Nih. But the very first time ada iman yang menggambarkan kedatangan Nabi itu malah membawa depresi.
Ya. Siti Maryam loh, yang katanya kalian kalau bilang sama kami oten-oten, kami muliakan, kami agungkan, kami hargai, bahkan di dalam satu surat. Ya, come on, read along. Read. Bandingkan dengan Bible yang memang tidak ada satu surat pun bernama Bunda Maria. Ya karena memang Alkitab itu kan berbicara keselamatan. Kalau kalian kan memang IKEA punya juga ada itu. Laba-laba, kuda perang, ya kan? Gak heran, no wonder. Tapi coba suruh bacakan, seperti contoh. Bagaimana di dalam surah Maryam yang bernama Maryam sendiri yang kalian selalu glorifikasikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kalian. Orang kalian mengatakan bahwa Maryam itu apa? Depresi. Aku mati sebelum ini. Ia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini aja udah beda bro. Nih, saya tunjukin sekarang poin-poinnya ya, biar nggak kebanyakan. Kamu nanti kebanyakan kamu puyeng. Sebenarnya ada lagi bro, nanti kenaikan Isa Al-Masih, kamu tahu nggak caranya gimana bro? Kamu tahu nggak cara bagaimana Allah mengangkat Isa Al-Masih? Kamu tahu nggak? Waduh bang. Nah, nih terakhir ya, biar kamu nggak kebanyakan list comparingnya, nanti kebanyakan lupa lagi. Ya, ketika diangkat, nih baca, nih Jeging lo baca nih, yang katanya bukan dalil, padahal dalil tapi bukan dalil, anjay, ya, bingung sama bahasa. Ini dalil akli dan dalil nakli juga disertakan di sini sebenarnya. Tapi memang kebanyakan dalil akli seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Memang kalau mengandalkan Al-Quran aja ya susah. Informasinya nggak banyak tentang Isa gitu kan. Ya nggak bro? Makanya pakai dalil akli. Nah ini berbicara mengenai kenaikan, pengangkatan. Baca di sini. Kemudian Allah, baca di sini dari sini. Ini mana. Oh nah. Kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur. Lalu ia diangkat ke langit sebagaimana firman Allah. Nih, mutawafika. Kamu tahu nggak mutawafika itu bukan diwafatkan, tapi katanya dibikin ngantuk. Ini caranya dengan apa? Ngegeser loteng di atap rumah. Ya bukan saya yang bikin ya, salin aja ulamamu, siapa suruh bikin narasi kayak gini, bikin orang mikir. Nih, kamu membandingkan dengan Yesus. Oke, kita breakdown satu persatu. Saya harap kamu ingat ya, kalau saya sih ingat. Kita melihat bagaimana pengkabaran Injil sendiri begitu bersukacita tentang kelahiran Yesus. Ya, deh, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bahkan Gabriel sendiri kalau kamu lihat di sini sebenarnya ada lagi sih satu lagi tambahan yang terakhir ya, biar ini makin mantap kamu. Ya, biar kamu bisa membedakan mana Yesus, mana Isa. Ya. Di sini dikatakan apa? Di sini itu kalau kita lihat ya, nih. Jibril, kalau kamu baca di sini apa? Bukan yang ini. Sorry. Nah ini. Mana? Nah ini. Jibril itu bagaimana? Nih, para ulama kamu bilang apa? Mereka menegaskan bahwa malaikat Jibril telah meniupkan ruh pada pembuka pakaiannya. Maksudnya, memegangi lubang pembuka pakaiannya dan meniupkan ruh padanya. Nih, ini Jibril. Ini Al-Quran kamu, ini pendapat ulama kamu. Nih, meniupkan ruh padanya. Tahu nggak ruhnya apa? Ruh padanya. Ini farjaha. Farjaha tahu nggak apa? Alat kelamin perempuan. Nih, nah kita lihat perbandingannya langsung. Nih, Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 34 baca. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota Nazaret, bernama Nazaret di Galilea. Jelas ya, ada lokasinya, ada tempatnya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kalau yang tadi nggak ada salam-salamnya bro. Salam iya, tapi nggak seperti yang ini. Kemudian langsung dipegangi lubang pembuka pakaiannya dan ditutupkan. Kemudian apa? Malaikat Gabriel ini sangat menghargai dan menghormati Maria. Bahkan malaikat itu mengatakan apa? "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung." Ya, ini kabar sukacita. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak. Kemudian apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Clear. Tidak ada proses peniupan, tidak ada proses pemegangan lubang pakaian. Kemudian lanjut lagi, kalau nanya Maria kami, kemudian depresi nggak seperti yang tadi? Putus asa nggak seperti yang tadi? Enggak, baca. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Sebab ia telah memperhatikan. Kamu tadi nggak? Notice nggak? Di sini Maria yang ini, Maryam yang ini. Baca. Betapa baiknya aku mati, kata kuncinya. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Berbanding kebalik nggak dengan ini? 180 derajat gak kira-kira ketika Bunda Maria dikatakan apa? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kok bisa kalau satu orang punya kesaksian yang berbeda? Yang satu berkata tuh, ya Maria berkata, aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Sementara yang satu mengatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya dan dia bergembira. Gimana bro? What's your conclusion? Kesimpulannya apa? Ibunya aja udah beda. Proses kelahirannya jelas berbeda. Apa? Kenaikan. Oke, kenaikannya. Tadi lu lihat yang itu digeser atap lotengnya ke rumah. Wow, itu mujizat ya. Geser atap loteng. Ya. Luar biasa. Nah, kita buka nih. Kalau mau lihat cara Yesus naik ke surga, baca. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kira-kira orang Kristen rela nggak Yesus Kristus disamain dengan sosok yang diangkat dengan cara dibuka atap lotengnya dulu? Bayangin kalau ini terjadi dengan narasi, dengan cara yang sama, ia akan datang kembali. Masa Yesus datang kembali dengan cara digeser atap lotengnya? Kan gak lucu. Hah? Sementara yang ini ya naik seperti biasa, malah ditutupi awan-awan. Coba lu bayangin. Masuk akal nggak di zaman itu ada atap loteng apa? Tahu nggak rumah-rumah di zamannya Isa hidup di padang pasir itu seperti apa? Itu badai pasir, iya, berpasir. Coba bayangin kalau digeser, bukan awan yang menutupi, ya, debu. Kalaupun digeser, bukan awan, nggak lucu. Nih, ya. Jadi ini bukan orang yang sama. Belum lagi ngomongin soal kisahnya, tentang mukjizatnya, kuasa ilahinya. Beda bro. Ntar gue tanya juga siapa yang diserupakan, lu juga pada bingung kan. Ntar ada yang jawab Yudas Iskariot, ada yang jawab Yehohanan, ada yang jawab Simon dari Kirene, kan bingung ya. Gitu. Ketika dalam Al-Quran dikatakan kami tidak pula membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bertentangan sampai akhir kiamat. Yang bertentangan itu kalian. Sesama ulama kalian kan bingung menafsirkan siapa yang diserupakan. Makanya contoh seperti Kainama, Menachem Ali, Mukhalaf itu kan. Ada yang bilang si Kainama bilang itu Yehohanan, ntar kadang dia jadi Semun dari Kirene, ntar dia bilang Yudas Iskariot. Ya, jadi yang bertentangan itu bukan kami nggak pernah bertentangan, sekalipun ada Protestan, ada Ortodoks, ada Katolik, nggak ada tuh orang Protestan, Katolik, Ortodoks ribut siapa yang disalibkan, nggak ada, ya. Ngerti? Jadi sampai di situ ya. Kecuali kalau ada yang mau bantah, jigging time ini ngapain di sini? Mau bantah? Pakai data, silakan dalil. Ya pakai data tadi, full data tuh. Silakan berbicara. Literasinya nggak jelas, Bas. Oh, literasinya nggak jelas. Ya sudah, turun aja kalau gitu. Lucu nggak kira-kira? Lucu nggak Pak? Secara orang berpikir normal, anak muda diberi kesempatan punya otak kritis, lo bilang literasi gue nggak jelas. Ini literasi udah jelas penulisnya siapa. Gue bandingin dengan kitab suci biar lu pada ngeh. Ini kitab suci, kesaksian Yesus.
Dibandingkan sama buku yang ditulis sama profesor aja udah kualitasnya beda jauh. Paham nggak maksud gua? Yang literasinya nggak jelas ini, oh ya silakan bilang ini nggak jelas. Sekelas ulama loh ini. Sekelas ilmu alim. Ini ulama loh dia. Makanya gue udah bilang ya tadi, cari dulu di Google beliau ini siapa, cari di Google. Jangan kebiasaan ini salah itu salah tapi nggak mau nyari. Apalagi lo bilang literasi gue salah tapi lo nggak punya data untuk membantah. Namanya hancur bro. Kecuali lo punya buku, misalkan ini Joseph gue tampilin buku untuk membantah lo, bukunya ini, karangannya ini. Gue bantah yang tadi halaman ini di sini Joseph. Nih. Nah itu baru normal, wajar. Ya, lo jangan kebanyakan ngelem. Gue bilang juga apa ya? Gitu bro. Pak Harul, semoga lo bisa terbuka ya mata hatinya dan juga mata kepala lo juga ya. Perbedaan Yesus dan Thank you bang infonya. Bang, tadi lu mention ada Ortodoks, Kristen, Protestan, itu beda itu bang berarti bang? Perbedaan secara hal-hal yang sekunder aja sih. Kalau berbicara mengenai dogma ya, kalau kamu mau belajar nanti saya jelaskan, kamu belum tentu mengerti. Karena nggak ini, tapi ya kalau saya jelaskan juga perbedaan itu terjadi karena permasalahan politik satu dan juga hawa nafsu. Itu sih yang menjadi poin utama sebenarnya. Karena pada akhirnya kalau kamu mau tahu sendiri progres di antara kekristenan secara internal itu antara Protestan, Ortodoks dengan Katolik itu sedang dalam proses reunifikasi. Kalau kamu tahu reunifikasi itu apa? Reunifikasi itu artinya persatuan kembali. Dari kata unification dan ada imbuhan re. Jadi reunifikasi artinya persatuan kembali. Oh memangnya pernah bersatu? Iya, memang gereja pada mulanya satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Betul. Begitu. Dengan tata suci di Roma. Kepausan siapa? Petrus. Begitu. Berarti beda dong ibadahnya apa segala macam. Iya, ya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya seperti contoh tahun 2025 nanti kita akan merayakan Paskah bersama dengan Gereja Ortodoks sebagai langkah pembuka untuk persatuan yang konkret. Ajarannya beda nggak bang? Ajarannya tidak jauh beda. Sama-sama Allah Tritunggal Maha Kudus. Sama-sama mengimani Yesus adalah kalimatullah yang nuzul menjadi manusia. Perbedaannya kalau Ortodoks itu skismatik karena tidak mengakui kepausan, dengan Protestantisme yang mengajarkan sama juga tidak mengakui otoritas paus. Tetapi sekali lagi kalau berbicara mengenai perbedaan nggak ada udahnya. Sekarang kita berbicara mengenai persatuan. Semuanya itu sudah dibahas. Mengenai kesalahpahaman antara Lutheran dan Katolik, 95 tesis Martin Luther dan bagaimana gereja Katolik menanggapi itu sudah dibahas. Itu ada dalam dokumen From Conflict to Communion antara Joint Declaration antara Lutheran Church dan juga Katolik. Kalau sama gereja lain gimana Joseph? Ada WCRC itu, World Council Reformed Church itu ada. Jadi dengan gereja Reform. Gereja Reform itu ada dari Gemit tuh. Gemit ada masuk dalam anggota WCRC yang sudah ada Joint Declaration of Justification kalau saya tidak salah gitu. Terus kalau dengan Ortodoks tadi saya sudah sebutkan ya gitu sih bro. Ya itulah karena di kami kekristenan ada namanya Roh Kudus, yaitu roh yang mempersatukan, dan memang Tuhan Yesus pun menghendaki supaya kita menjadi satu dalam Yohanes 17 ayat 21. Itu sebab kami mempunyai kemampuan untuk kembali satu seperti pada mulanya. Begitu bro. Mantap. Betul. Joseph cuma pakai satu literasi langsung menyimpulkan, masih banyak literasi lain. Ya, literasi lain itu tidak sekuat literasi yang saya punya. Buat apa saya punya banyak literasi kalau tidak valid? Ngerti, Acak? Kamu naik deh. Kalau mau bantah literasi saya soal kamu punya banyak literasi daripada saya, silakan gitu. Jangan bernarasi tapi kamu nggak pernah baca. Ngapain, Cak? Mau gua mute lu dari tadi, komentar nggak jelas. Nggak mau naik dari tadi sudah di-invite. Ayo naik. Kalau mau buktikan buku ulama banyak, iya buku ulama banyak yang ngebahas Isa siapa ya? Ngerti nggak? Saya bingung sama orang Islam. Bro pernah sekolah ya, pernah kuliah. Orang narbitin buku, itu ada namanya footnote. Ngerti footnote nggak, Acak? Footnote itu catatan kaki. Dikutip, contoh ada dari kitab Al-Qasas Al-Qur'ani Urwaqa'il wa Tahlil Ahdas karya Shalih Al-Khalidi. Misal. Ada footnote lagi, misalkan tafsir At-Tabari. Nggak pernah sekolah ya? Dipikir ini karangan ulama seorang, ini kutipan-kutipan. Makanya tadi ada pendapat dari Abdullah bin Abbas. Aduh. Naik. Gitu ya. Bro Fahrul, ada lagi mau ditanyakan? Apa ya bang? Udah mantep sih tadi itu.
Good lah kalau banyak. Ini saya naikin Islam nih 3 orang kayaknya nih. Yudi Falno Ikhlas, kamu Islam. Pak Reza, kamu Islam. Bro. Kamu Islam. Oke, Yudi Falno. Islam bro. Islam. Halo. Pak Reza Islam. Titan Ganteng Islam. Kristen. Oh Kristen, bentar dulu bro berarti. Ini soalnya saya mau nangkepin yang komentar. Mas Mek, kamu Islam kan? Kamu pernah diskusi yang nggak jelas itu. Jangan mute. Kamu harusnya ngomong, bukan yang mute. Kamu komentar, saya lihat riwayat komentar kamu. Riwayat komentar kamu. Joseph Tobol. Nah, kamu Islam harusnya. Jangan mute, ngomong. Ya, Pak Reza. Pak Reza setuju nggak dengan dalil-dalil yang saya sampaikan dari tadi? Oke, host, terima kasih. Saya baru masuk ini, host ya. Saya belum menyimak semua ya. Nggak usah bohong. Apa dalil-dalil dari host Nggak itu? usah bohong. Oh, kalau menurut saya sih, saya Nggak usah bohong. Satu kali lagi saya ingetin, takyah nggak berlaku di sini. Kamu lihat nggak pantulan kacamata saya? Saya sedang lihat riwayat akun kamu. Kamu sudah join lebih dari 5 menit yang lalu. Sudah pembahasannya sudah masuk. Membahas tentang Yesus dan Isa yang berbeda. Kemudian kamu komen 4 kali. Pertama kamu komen tetap debat agama apa nggak capek. Komen pertama. Komen yang kedua kamu komentar saya izin naik. Komentar yang ketiga kamu komentar naikkan saya host kalau berani. Komentar yang 4 kamu bilang banyak ngoceh, capek loh. Nggak usah bohong. mantap. Ya. Iya. Yang bilang mantap-mantap. Udah pertanyaan saya dijawab. Kamu setuju nggak Yesus dan Isa itu berbeda? Kalau sesuai daripada narasi yang beliau sampaikan, Anda sampaikan, ya mungkin. Enggak, saya nanya pendapat pribadi. Come on, Islam, use your brain, please. Saya tanyanya apa? Menurut kamu. Jangan, kalau dari Joseph, menurut kamu. Ngerti nggak pertanyaan saya? Saya lagi nanya dirimu, bukan lagi nanya diri. Menurut kamu, Yesus dan Isa berbeda, kamu setuju nggak? Pak, nama akunnya kan Pak Jujur. Jujur ya, jangan takyah. Kalau saya sih, saya nggak setuju. Nah, begitu dong. Oke, nggak setuju. Dalilnya di mana? Silahkan. Feel free. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph ya, di mana dia berdiskusi dengan para kadrun dan mereka menanyakan banyak hal tentang iman Kristen, tentang banyak sekali topik yang berkaitan dengan iman Kristen dan juga ketuhanan dari Yesus dan lain sebagainya. Di situ pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh para kadrun, namun mereka kesulitan untuk mengerti tentang konsep itu karena mereka sudah menutup hati dan pikiran mereka, dan apapun yang disampaikan oleh Joseph ya itu seperti mental begitu saja, karena mereka sudah datang dengan penolakan, dengan logika mereka sendiri, dengan cara berpikir mereka sendiri, sehingga setiap kali Joseph memberikan penjelasan ataupun jawaban ya mereka akan tetap menolak. Tapi anehnya mereka selalu menanyakan hal itu dan seolah-olah mereka ingin tahu, padahal mereka sebenarnya sudah tahu jawabannya, mereka sudah mengerti kebenarannya, tapi mereka tetap tidak mau menerima kebenaran yang sebenarnya dari Yesus Kristus, tapi mereka justru menolak hal itu. Dan justru mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Dan tuduhan mereka ini bisa dibilang tuduhan yang tidak ada dasar yang jelas, tidak ada sumber yang mereka pakai ataupun dasar berpikir yang mereka pakai. Mereka hanya mengandalkan pikiran mereka sendiri, hanya mengandalkan logika mereka sendiri, dan itu jelas-jelas tidak bisa diterima karena kita berpegang pada apa yang ada di Alkitab ya, bukan apa yang mereka katakan atau sampaikan melalui logika mereka sendiri. Jadi ya pasti hal itu ditolak oleh Joseph. Dan ya mereka ini suka sekali memberikan tuduhan-tuduhan yang
tidak masuk akal, dan itu membuat mereka merasa paling benar dan merasa mereka lah yang tahu tentang banyak hal dari kedua iman ini. Dan kita perlu dukung terus ya teman-teman para apologet ini supaya mereka bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, dan mereka bisa terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan melalui diskusi-diskusi seperti ini. Dan mereka dikuatkan terus oleh Roh Kudus, dan banyak orang lagi yang dimenangkan melalui apa yang mereka sampaikan ini. Ya, seperti itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan juga video-video yang ada di channel ini, dan dukung melalui subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan ke teman dan keluarga. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.